Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan rancangan acak kelompok dalam menentukan desain percobaan gitu ya. Biasanya rancangan acak kelompok ini digunakan ketika ada beberapa faktor atau ada beberapa kondisi yang tidak bisa digeneralisir atau tidak bisa disamaratakan. Contohnya adalah seperti ini. Jika kita mempunyai suatu set percobaan untuk uji varietas, kemudian contoh varietasnya adalah padi. Kemudian kita akan melakukan uji beberapa varietas terhadap dosis pupuk di lahan sawah. Nah, tentu dalam melakukan desain percobaan ini kita tidak bisa menggunakan rancangan yang rancangan seperti rancangan lengkap gitu ya. Karena kita mempunyai beberapa batasan, mempunyai beberapa kondisi yang harus disesuaikan. Contohnya adalah ketinggian tempat atau ketinggian dari suatu lahan di sawah tersebut pasti tidak sama rata. Terkadang sawah itu didesain terasering ataupun mempunyai kontur yang tidak sama satu sama lain. Tentu dalam hal mendapatkan air irigasi antara lahan yang berada di atas dengan lahan yang ada berada di bawah jelas berbeda. Yang pertama kali mendapatkan tentu yang di atas, kemudian bertingkat di lapisan kedua sampai seterusnya. Untuk melakukan percobaan di lahan seperti ini, maka kita harus mengelompokkan menjadi blok-blok tertentu, yaitu dengan cara menggunakan rancangan acak kelompok. Nah, ciri dari rancangan acak kelompok ini adalah adanya blok. Nah, adanya blok dan adanya ulangan begitu ya. Biasanya bisa juga ulangan itu dikategorikan sebagai blok. Contoh blok satu bisa disebut juga dengan ulangan satu. Nanti di situ ada beberapa varietas, ada juga beberapa dosis pupuk. Kemudian blok 2 ulangan 2 di lapisan bawah. Nanti bisa didesain juga untuk varietasnya, kemudian dosisnya seperti itu. Nah, kali ini kita akan membahas rancangan acak kelompok di RStudio. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah bahas bahwa beberapa rancangan percobaan itu ada faktorial dan ada non-faktorial. Nah, kali ini kita akan membahas untuk yang non-faktorial. Apa yang dimaksud dengan non-faktorial dan faktorial? Saya coba ingatkan kembali. Kalau faktorial itu berarti terdiri dari beberapa faktor. Contohnya tadi ya, faktor pertama yaitu varietas. Ada 5 taraf, contohnya ada varietas A, B, C, dan E. Kemudian faktor yang kedua itu ada 3 taraf, misal dosis pupuk 1, dosis pupuk 2, dan kontrol seperti itu. Nah, pada uji kali ini kita akan menggunakan rancangan acak kelompok yang non-faktorial, artinya hanya mempunyai satu faktor. Langsung saja, saya sudah mempunyai beberapa dataset. Nah, ini sudah ada datasetnya, langsung saja kita import. Di dataset ini, saya menggunakan 5 varietas. Ini adalah varietas sorghum. Dan saya mempunyai satu perlakuan, yaitu kondisi lahan. Nah, saya mencoba uji beberapa varietas pada satu tipe lahan tertentu, yaitu lahan tanda hujan. Varietas mana yang mempunyai hasil paling tinggi dari kelima ini. Nah, dalam menentukan kesimpulan, kita perlu bantuan uji statistik, yaitu rancangan acak kelompok non-faktorial. Langsung saja kita mulai gitu ya. Ini ada 4 ulangan ya, ada 4 ulangan atau bisa disebut juga ada 4 blok. Langsung saja kita menuju skripnya. Nah, tentu kita harus mendefinisikan hipotesis terlebih dahulu. Hipotesis nolnya adalah semua varietas memiliki performa yang sama satu sama lain. Hipotesis satunya adalah paling tidak ada satu varietas yang berbeda. Oke. Kemudian kita akan buat modelnya. Bisa ditiru saja skripnya. Model, kemudian linear model, RBD adalah nama filenya ini, kemudian yield adalah parameter yang akan kita cari, ya kan?
kemudian RBD, replication atau bloknya ditambah dengan RBD dan variety-nya. Langsung saja kita jalankan. Kemudian setelah objeknya jadi, maka kita bisa melihat nih, ada seperti ini ya. Selanjutnya kita akan buat ANOVA-nya. Uji ANOVA akan tampil seperti ini. Nah, dari uji ANOVA yang kita lakukan, maka mendapatkan hasil bahwa untuk varietas ini mempunyai nilai yang signifikan. Kenapa mempunyai nilai signifikan? Karena mempunyai tanda bintang 1, di mana bintang 1 artinya p-value berada pada rentang 0,01 sampai dengan 0,05. Nah ini, jika nilai p-value-nya kurang dari 0,05, maka dia sudah bisa dikatakan signifikan dengan ditandai bintang 1. Kalau nilainya kurang dari 0,01, maka bintangnya 2. Bisa kita simpulkan menjadi sangat signifikan seperti itu. Setelah kita mengetahui bahwa perlakuan kita ternyata mempunyai hasil yang signifikan, tentu kita ingin mengetahui varietas mana yang dimaksud, ya, varietas mana yang mempunyai hasil paling tinggi terhadap kondisi lahan tak ada hujan. Untuk menggunakan eh, Untuk bisa mengetahui varietas mana, kita perlu lakukan dulu langkah yang kedua, yaitu kita aktifkan library ggplupr. Kemudian kita akan melihat sebaran plotnya. Nah, sebaran plotnya ternyata masih cukup aman gitu ya, tidak banyak data yang terpisah dari confidence intervalnya gitu. Kemudian kita akan aktifkan fungsi agricoli. Nah, untuk mengetahui varietas mana, kita perlu uji lanjut. Nah, biasanya uji lanjut itu digunakan uji DMRT atau uji LST gitu ya. Dan kan multiple rank test. Nah, biasanya ini cukup sering digunakan di beberapa uji untuk mengidentifikasi notasi mana yang mempunyai hasil paling tinggi dan seterusnya. Kita akan masukkan rumusnya dengan Duncan.test, kemudian RBD datanya dan parameternya, RBD dan variety-nya. Kemudian 14 ini adalah nilai dari derajat bebasnya, DF ini untuk yang residual. Kemudian 30,401 adalah mean square untuk residual. Langsung saja kita jalankan. Nah, dari sini kita sudah bisa mendapatkan hasil bahwa varietas K7 memiliki rata-rata 40,7 dan dinotifikasikan sebagai huruf A. Sedangkan untuk CO11, African Tall, F1, CO24 memiliki nilai rata-rata yang tidak jauh beda sehingga dinotifikasikan dengan huruf B. Artinya, dari kelima varietas tersebut yang mempunyai hasil paling signifikan atau paling berbeda daripada yang lain adalah varietas K7, di mana pada saat ditanam di lahan tanda hujan, dia mampu memberikan nilai yang paling tinggi. Nah, ini secara rinci juga bisa dilihat reportnya, min-nya berapa, critical value-nya berapa, dan seterusnya. Bisa dibaca sendiri. Begitu juga kalau kita akan melakukan uji LST. Nah, kita jalankan. Hasilnya juga sama, masih diperoleh untuk K7 yang memiliki hasil paling tinggi atau paling signifikan di antara yang lain. Oke, kira-kira seperti itu. Langkah yang terakhir adalah kita akan menyimpan file tersebut dalam bentuk teks gitu ya, dengan cara menuliskan sintaks di bawah ini. Nah, sepertinya sudah berhasil. Coba kita lihat di mana sintaksnya, sorry, di mana filenya. Nah, ini sudah ada filenya. Nah,
Ini bisa di-copy untuk membuat laporan nantinya. Oke, kira-kira begitu tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga membantu analisa dalam penelitian teman-teman semuanya. Dan semoga diberikan kelancaran serta kemudahan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.